Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Sebelumnya izin saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ridho Halevi dengan NIM saya 2321 50 80 40 dari Fakultas Syariah, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dengan dosen pengampu saya Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH. Nah, di sini saya akan menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 51 tahun 2019 tentang mengonsumsi daging bulus. Nah, sebelumnya tuh pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih itu bulus? Bulus merupakan hewan sejenis labi-labi yang hidup di air, di perairan air tawar, seperti di waduk, anak sungai, rawa-rawa, danau, kolam alami, saluran irigasi, dan sebagainya. Bercirikan fisik hampir seperti kura-kura dan penyu, namun berpunggung lunak dan licin. Hewan ini bercirikan fisik yang hampir mirip seperti kura-kura dan penyu, namun berpunggung lunak dan licin. Bulus bernapas menggunakan paru-paru meskipun hidup di air. Bulus bukanlah hewan amfibi, melainkan hewan darat yang berhabitat di air. Hewan ini memang jarang terlihat karena sering bersembunyi di dasar perairan berlumpur dan perairan yang berdasar pasir. Bulus juga memiliki kemampuan untuk bernapas melalui kloaka yang memungkinkan mereka bertahan lama di bawah air. Nah, kemampuan bernapas melalui kloaka ini memungkinkan bulus untuk bertahan lebih lama di bawah air dibandingkan hewan yang lainnya yang hanya bernapas dengan paru-paru. Nah, tidak seperti kura-kura dan penyu yang memiliki bertempurung keras, bulus juga memiliki tubuh yang lebih pipih. Jadi bulus muncul ke darat biasanya hanya untuk berjemur. Bulus termasuk hewan omnivora yang memakan ikan kecil, serangga air, tumbuhan air, dan yang lain-lain. Meski jarang terlihat, bulus itu kadang-kadang berjemur di atas tepian perairan atau di atas batang pohon yang tumbang di pinggir-pinggir perairan. Lalu kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang yang pertama bahwa dalam perkembangan industri pangan ada bahan yang menggunakan daging bulus. Jadi ada bahan produk makanan yang berbahan dasarnya itu dari daging bulus. Sehingga muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat tentang hukum mengonsumsi daging bulus tersebut. Nah, untuk daging bulus itu sendiri itu jual beli daging bulus dapat ditemukan di pasar ekstrim. Pasar ekstrim merupakan pasar yang memang biasa di dalamnya itu menjual daging-daging yang tidak biasa dijual pada pasar umum lainnya atau pasar tradisional. Seperti halnya daging ular, daging kelelawar, daging tikus, daging bulus, dan daging yang lain-lain. Maupun di pasar online. Di zaman sekarang digital ini banyak pasar online seperti toko-toko online yang memang mereka menjual daging bulus secara online. Makanan berbahan daging bulus biasa produk pesanan makan rumahan atau biasa PO, pesan order, maupun makanan homemade, makanan yang diolah rumahan yang itu pesanannya itu pesanan online. Kuliner jajal di daerah tertentu. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang mereka itu menjual kuliner yang spektakuler, itu seperti sate bulus, sup bulus, tongseng bulus, sate bulus, bulus kecap, dan lain-lain. Nah, selain produk makanan, bulus juga digunakan sebagai obat-obatan hingga bahan kosmetik seperti minyak bulus, obat herbal, obat tradisional yang dipercaya masyarakat, dan sebagainya. Jadi memang banyak produk-produk yang dihasilkan dari bulus tersebut, kosmetik yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit.
Yang kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pro dan kontra hukum mengonsumsi daging bulus tersebut. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sebab hampir miripnya ciri fisik pada bulus ini seperti kura-kura, yang mana kura-kura ini kan hukumnya jelas haram ya dikonsumsi karena hidupnya di dua alam atau berma'i. Nah, kemungkinan yang kedua, ketidaktahuan atau ketidakpahamannya masyarakat dalam mengambil keputusan syar'i hukum Islam mengenai suatu hal yang subhat atau memang belum jelas bahkan tidak ada dalilnya nas yang jelas mengenai hukum daging bulus tersebut. Kemungkinan yang ketiga dikarenakan ketidakpastian hukum, ketentuan hukumnya dan tidak adanya hukum. Nah, jadi yang ketiga, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlunya ada menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bulus untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu atau MUI mengingat pada dasar firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada Al-Qur'an. Salah satunya yang pertama itu Quran Surah Al-Maidah ayat 4 yang terjemahannya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang segala yang baik. Tentang segala sesuatu yang baik adalah halal. Nah, mengingat pada daging bulus itu ternyata mempunyai beberapa manfaat. Dari yang saya analisis, kandungan nutrisi atau gizi yang ada pada daging bulus itu yang pertama, daging bulus terkandung protein sekitar 33 gram protein per porsi, lemak sekitar 9 gram lemak per porsi, kalori satu porsi sekitar 220 kalori, kolesterol sekitar 82 mg kolesterol per porsi yang terkandung pada daging bulus, serta beragam vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan B6. Serta kandungan mineral yang terkandung pada daging bulus, kaya mineral seperti fosfor dan seng, serta mengandung kalsium. Daging bulus juga diketahui mengandung kolagen, omega 3, lestisin, dan asam amino, yang mana itu adalah sumber kandungan nutrisi yang memang baik bagi tubuh. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-A'raf ayat 157, yang terjemahannya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tentang segala sesuatu yang baik adalah halal dan yang buruk adalah haram, jelas keharamannya. Lalu mengingat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang terjemahannya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi dari ayat tersebut tentang perintah untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Terkait dengan daging bulus, ternyata daging bulus itu juga memiliki beberapa manfaat yang terkandung di dalam dagingnya itu. Nah, yang pertama ada meningkatkan kekebalan tubuh. Dapat memenuhi dan menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh yang membantu melindungi dari berbagai penyakit dan infeksi. Lalu pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Daging bulus yang tinggi protein dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian dan mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Lalu kaya akan vitamin dengan kandungan vitamin yang beragam, dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Lalu manfaatnya memelihara massa otot. Daging bulus yang tinggi protein dapat membantu membangun dan memperbaiki otot, serta mencegah kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia. Lalu terdapat juga manfaat pada daging bulus itu juga memperkuat otot. Lalu sumber mineral, kaya akan mineral berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia, serta untuk kesehatan tulang dan gigi. Berperan juga dalam fungsi otot dan saraf. Yang terakhir itu ada manfaat kesehatan tulang. Nah, daging bulus juga kaya akan kalsium dan fosfor, yang penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Kalsium memberikan kekuatan dan kepadatan pada tulang, sementara fosfor membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatannya.
Lalu juga mengingat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya yang berarti dari Salman Al Farisi, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan kulit binatang atau bulu binatang. Lalu beliau bersabda, sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di kitabnya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang telah diharamkan olehnya di dalam kitabnya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan kehalalan atau keharamannya adalah termasuk apa yang dimaafkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Tabrani dari Salman Al-Farisi mengenai perkara halal. Nah, terkait dengan minyak, ada yang namanya itu minyak bulus. Terkait dengan minyak bulus mengandung beberapa vitamin yang dikenal baik untuk kesehatan kulit, antara lain vitamin A, vitamin K, dan vitamin E. Nah, kandungan vitamin ini diyakini memberikan manfaat dalam proses penyembuhan dan perawatan kulit. Nah, pertanyaan yang muncul, minyak bulus itu diambil dengan cara seperti apa? Nah, umumnya itu minyak bulus diperoleh melalui proses pemanasan lemak bulus di bawah terik sinar matahari, atau bisa juga dengan cara penggorengan. Lemak bulus dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Pemanasan ini menyebabkan lemak mencair dan berubah menjadi minyak bulus. Ada beberapa manfaat yang terkandung pada minyak bulus tersebut. Nah, beberapa manfaat yang terkandung pada minyak bulus tersebut. Yang pertama, minyak bulus dapat meredakan nyeri. Yang kedua, perlindungan dari sinar UV. Ketiga, membantu mengatasi masalah kerutan. Minyak bulus juga dapat mengobati psoriasis atau semacam penyakit yang menyebabkan ruam, bersisik, dan gatal. Terus selanjutnya juga bermanfaat untuk pengobatan luka bakar dan juga meredakan gejala eksim atau gatal-gatal. Nah, yang menarik di sini ada beberapa kaidah fikih, antara lain yang pertama, berbunyi asal segala sesuatu adalah boleh atau mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram atau keharamannya. Jadi sesuatu itu dapat dihukumkan haram apabila jelas ada dalilnya yang mengharamkan. Maka asal segala sesuatu selain itu dapat dikatakan mubah hukumnya atau dibolehkan saja. Yang kedua, ada kaidah fikih yang berbunyi pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh atau mubah, dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Terkait dengan manfaat, kembali lagi kita melihat beberapa manfaat yang terkandung pada daging bulus yang sudah kita paparkan tadi, bahwa jelas daging bulus memiliki beberapa manfaat memang, mulai dari dagingnya hingga minyak bulus tersebut yang baik untuk kesehatan kita, sehingga jauh dapat dikatakan berbahaya atau membahayakan. Nah, selain juga kita mengingat daripada ayat Al-Quran, sumber-sumber ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kita juga memperhatikan daripada salah satu pendapat ulama, yaitu pendapat Abdul Malik Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain di dalam kitabnya Nihayah Al-Matab fi Dirayah Al-Madhab, Dar Al-Minhaj, cetakan yang pertama tahun 2007, jilid ke-18 halaman 209 sampai 110, mengenai halal dan haram binatang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya di antara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal thayyib atau kebaikannya dan khabith atau keburukannya. Imam Syafi'i juga menjadikannya sebagai dasar utama dan menetapkannya berdasarkan ayat, yaitu katakan telah dihalalkan bagimu segala sesuatu yang thayyib atau baik. Apabila sesuatu itu thayyib, baik, dikatakan baik, maka itu hukumnya halal menurut pendapat ini. Apabila memang sesuatu itu kita ketahui khabith atau sesuatu yang rusak, jelek, buruk, pasti membahayakan, maka itu sudah pasti seperti penjelasan pemaparan tadi sebelumnya, pasti itu hukumnya haram, jelas membahayakan dan sangat berbahaya. Nah, selain itu juga dalam fatwa ini terdapat paparan Ahmad Farjallah
ahli zoologi molekular dari Divisi Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan, serta ada beberapa pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 13 November tahun 2019 mengenai hukum fatwa dari hukum mengonsumsi daging bulus tersebut. Jadi memang ada beberapa pendapat atau masukan-masukan yang terjadi pada rapat pleno tersebut. Selanjutnya, ketentuan hukum. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bulus dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu yang pertama, ketentuan hukumnya. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan bulus adalah hewan darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam atau amfibi, sejenis labi-labi kura-kura yang berpunggung lunak yang merupakan anggota suku Trionychidae. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dikenal dengan nama Asiatic soft-shell turtle atau common soft-shell turtle. Bulus bernapas menggunakan paru-paru. Lalu yang kedua, ketentuan hukumnya. Bulus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi, makul al-lahmi, dengan syarat disembelih secara syar'i. Disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang kedua, bulus di suatu daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka itu wajib dilindungi. Jadi di sini ada dua jenis memang bulus tertentu dan di daerah tertentu yang ditetapkan sebagai satwa langka dan memang wajib untuk dilindungi. Yang pertama itu, ini ada daripada salah satu jenis bulus yang wajib dilindungi atau termasuk ditetapkan sebagai hewan langka. Bulus yang pertama ini, jenis ini termasuk salah satu bulus dengan ukuran yang lebih besar. Bulus berjenis labi-labi bintang atau istilah latinnya itu Citra japanesis yang tersebar di kawasan Pulau Jawa, Sumatera, dan Thailand. Dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dan terdaftar juga di Red List International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lalu yang kedua juga ada termasuk bulus domestik. Jadi jenis ini yang biasa memang banyak ditemukan dan digunakan oleh masyarakat sebagai bahan utama dalam pengolahan produk industri. Pakar herpetologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Amir Hamidi, mengatakan, jenis bulus Amidi cartilaginea ini masih banyak memang ditemukan di luar Pulau Jawa. Bulus jenis ini belum langka dan belum dilindungi. Di Kalimantan, Sumatera khususnya, di sungai-sungai besar itu masih banyak ditemukan jenis bulus ini. Lalu yang ketiga, rekomendasi. Yang pertama itu umat Islam dihimbau menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam konsumsi produk pangan. Yang kedua, pemegang otoritas diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik. Jadi terhadap produk yang diajukan atau produk yang ini didaftarkan tetapi dia berbahan dasar dari daging bulus, maka dapat diproses sertifikasi halal. Yang ketiga, untuk menjaga ekosistem bulus, maka industri pangan yang menjadikan bulus sebagai bahan industri diharapkan untuk melakukan budidaya dan penangkaran bulus. Jadi terdapat himbauan terkhusus kepada pihak industri yang menjadikan bulus sebagai bahan dasar pengolahan industrinya, maka untuk dapat melakukan budidaya dan penangkaran bulus dengan baik guna menjaga kelestariannya. Terkait dengan budidaya dan penangkaran bulus menjadi solusi memenuhi permintaan pasar, berikut beberapa aspek yang diperhatikan dalam budidaya penangkaran bulus itu meliputi yang pertama, penyiapan kolam atau wadah yang sesuai dengan kebutuhan bulus, lalu pengaturan kualitas air tawar, dan pengaturan suhu yang optimal. Yang ketiga itu pemberian makan seimbang dan cukup.
keempat, penanganan proses reproduksi seperti inkubasi telur, dan yang kelima, perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit pada bulus. Dan selanjutnya yang keempat, yang terakhir, ketentuan penutup. Yang pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya dan menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Nah, terkait file dokumen fatwa ini saya sudah terterakan di deskripsi video ini berupa link ke dokumen yang mana insya Allah dapat di-download dan diakses untuk semua orang. Nah, lalu yang terakhir itu kesimpulan. Jadi melihat dari ketentuan hukum di atas, bulus halal untuk dikonsumsi, diolah, dijadikan bahan utama dalam industri pangan, obat-obatan, hingga kosmetika, sebab bukan termasuk hewan amfibi atau berma'i, hidup di dua alam dengan syarat disembelih secara syar'i. Juga mengetahui dari segala manfaat yang ada pada bulus tersebut. Mengingat dari segala dalil-dalil dasar, hukum yang ada serta memperhatikan segala pendapat di atas. Namun bulus yang ditetapkan sebagai satwa langka itu juga wajib dilindungi guna menjaga ekosistemnya dengan melakukan penangkaran dan budidaya bulus. Bagi industri pangan yang menjadikan bulus sebagai bahan dasar industrinya, maka diharapkan umat Islam menjadikan fatwa ini sebagai pedoman agar setiap muslim dan pihak-pihak yang membutuhkan dapat mengetahuinya. Sampai di sini presentasi analisis saya mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 51 tahun 2019 tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar, maka ambil baiknya saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.